Hai guys, selamat datang di teman cerita lagi. Yang mana kisah kali ini tuh sengaja gue pilih-pilih nih buat kalian yang pada suka ngegibah online. Bener-bener ya lu ya, suka ngajak-ngajak gitu, bilang nonton teman cerita serasa ada teman gibah online gitu. Ya gimana enggak, bisa kalian juga sih yang pada ngirimin cerita nih model begini nih, ngerumpiin soal masalah tetangga sebelah yang katanya suka ngirim-ngirim, gengs. Tapi bukan ngirim-ngirim makanan, mah itu enak ya, kita bikin kenyang. Ini ngirim teror pakai gaib-gaiban gitu. Hampir aja kita ngomong terong. Amit-amit kan nih kalau begitu ya. Tapi untungnya ini tetangga lu, bukan tetangga gua. Karena cerita tetangga ini dikirim dari teman kita namanya Cindy. Dimana di cerita kali ini itu agak berbeda dengan pengalaman-pengalaman horor yang sering diceritakan. Ya kalian kan kita juga sering denger ya, kalau misalkan ada orang diteror atau diguna-guna gitu mah udah biasa dikirimnya ke satu orang begitu. Lah kalau ceritanya Cindy ini sekomplek dikirimin, jadi ramean tuh. Ngaco total deh. Nah pokoknya si Cindy ini dari kecil itu tinggalnya di semacam townhouse yang paling kalau sekomplek tuh isinya 20-an gitu, 20 rumah. Ya macam townhouse sekarang kan banyak ya modelan yang begitu ya. Nah pokoknya si Cindy udah nempatin si townhouse itu dari kelas 3 SD. Tapi selama tinggal di sana, hidupnya sebenarnya adem ayem aja kok. Nggak pernah ada tuh namanya teror-teror misis gitu, nggak ada. Orang-orang di kompleknya juga tipe-tipe yang kayak lu gua. Nggak ada tuh misalkan ngeliat ke depan kumpulan ibu-ibu lagi ngerumpi, ada yang sambil gendong anak gitu, ada yang sambil nyapu atau lagi belajar di tukang sayur, ngomongin kayak gosip-gosip tetangga sebelah gitu. Nggak ada di sana, gengs. Ya kayaknya karena semua mayoritasnya tuh pada kerja, masing-masing sibuk tuh nyari duit buat bayar cicilan KPR rumahnya kali. Nah walaupun istilahnya lingkungan di rumahnya itu kan tergolong apa ya, nyaman, nggak ada yang suka usil begitu yang ngomongin orang. Cuma biasanya sih tetep aja ada gitu satu tetangga yang kelakuannya nyimpang dikit gitu, nyebelin. Pasti di lingkungan rumah kalian juga ada begitu kan, yang satu tetangganya aduh resek bener gitu. Kalau dia kagak ada kayaknya hidup kita tentram nih bakalan nih. Nah di sana itu ada tuh satu tetangga yang begitu tuh, yang rada-rada kata si Cindy nih. Dimana posisi rumahnya itu kira-kira lengkap 3 rumah dari rumahnya Cindy tapi di depannya gitu. Jadi kayak agak nyerong ke sana tuh kelihatannya. Pokoknya di rumah itu isinya nih ada 2 cewek, kakak beradik. Yang masing-masing kakaknya sekitar umur 35 tahunan, adiknya juga nggak jauh beda lah, 30-32 gitu. Si kakak ini namanya Ayu dan adiknya itu namanya Aya. Terus di rumah itu juga ada 3 anak. Tapi si sini juga nggak tahu nih, si 3 anak ini itu sebenarnya anaknya Ayu apa anaknya Aya apa gimana. Dan misteriusnya juga, seluruh warga di townhouse itu nggak ada yang tahu pekerjaan si kakak adik ini tuh apaan. Karena kelihatannya kayak di rumah mulu begitu. Ya cuma tadi kan udah dibilang orang-orang di sana agak-agak individualis, makanya gua. Jadi mungkin nggak ada yang terlalu peduli juga lah. Mau lu tau kerjanya apa, sekretaris atau detektif gitu, intel lagi nyamar, atau mungkin jangan-jangan dia cewek micet. Ya udah urusan lo lah istilahnya lah. Tapi secara personal, keluarga sini ini kebetulan pernah mengalami 2 kejadian atau 2 pengalaman yang nggak enak sama keluarganya Ayu ini. Yang pertama perihal pohon mangga. Perkara pohon aja jadi masalah ya. Jadi di rumahnya Cindy itu ada pohon mangga yang lagi berbuah. Dan buahnya itu lagi apa ya, kayak disayang-sayang gitu sama emaknya. Di eman-eman mungkin karena emaknya nih seneng nih. Dia nanam pohon berbuah gitu lebat. Biar kesannya, tangan ibunya subur kali begitu ya. Bertangan dingin. Lah sampai si anaknya aja si Cindy nih, pas mau metik kagak boleh sama emaknya. Dibilang, udah yuk beli aja di pasar, mama beliin. Emang kadang-kadang pikiran emak-emak tuh sulit ditebak ya. Adalah segala pohon udah bener-bener berbuah, tetep belinya ke pasar. Jadi itu pohon mangga buat pajangan dong sama dia. Ya udah deh tuh, akhirnya beneran mereka pergi tuh ke pasar beli mangga. Pas pulang-pulang, pohon mangganya lagi dicucrukin gitu, atau apa sih namanya, kayak disodok-sodok pakai bambu gitu, gengs. Dan yang lagi nyodok-nyodok itu si Ayu tetangganya. Nah sebagai mama emosi lah tuh mamanya Cindy tuh. Orang tadi anaknya sendiri aja yang minta kagak boleh, apalagi ini tetangga nggak izin pula. Tetangga juga kagak deket. Pas ditegur nih, si Ayu nggak minta maaf, nggak bilang apa begitu, cuma langsung masang muka jutek, terus ya udah ngelengos pergi. Dan masih sempat-sempatnya dia ngambil 2 mangga yang kebetulan udah jatuh tuh ke tanah. Sampai-sampai tadi mamanya Cindy yang ngomel-ngomel, kayak keheranan dia melihat, oh ada tetangga modelan begini ya. Ya udah nih, urusan masalah mangga udah selesai dah tuh ya. Ada lagi nih yang kedua. Ceritanya si Cindy itu punya adek baru kelas 2 SD, masih kecil, gengs. Nah suatu hari adeknya ini ulang tahun. Makanya keluarga Cindy bagi-bagi semacam bingkisan lah ke tetangga-tetangga. Yang kalau orang sini ini orang pasar minggu bilangnya mah besek ya. Hitung-hitung buat selamatan begitu. Nah karena ini memang semua tetangga tuh kedapetan, pastinya rumahnya Ayu juga kedapetan. Masalah mangga tadi udah dilupain dah. Tapi kebetulan memang di rumahnya Ayu kan ada 3 orang anak tuh. Ya tetap aja tapi di situ dikasihnya 1 besek doang. Karena setiap rumah memang jatahnya 1 biar gak tekor. Formalitas aja kan semacam selamatan doang gitu ya besek. Tapi perkara nih di rumahnya Ayu ada 3 anak ya, padahal 3 anaknya itu yang satunya udah gede, udah cowok, udah SMP. Terus anak kedua emang seumuran sama adiknya Cindy tuh, masih SD. Dan yang satu lagi masih bayi, masih orok. Lah sore-sorenya tahu-tahu si Ayu nih datang ke
rumahnya Cindy minta jatah 2 lagi. Karena katanya anak-anaknya lagi berantem tuh rebutan bingkisannya. Ya pertama nih, mohon maaf. Dari keluarga Cindy kan memang nyiapinnya satu rumah satu besek aja ya. Ngitungnya ya jumlah rumah aja, bukan jumlah anak yang ada di situ berapa. Terusnya lagi juga dipikir-pikir, 3 anak di rumahnya si Ayu kan yang pertama tadi udah gede, ngapain lu masih rebutan makanan bocah? Kalau yang kedua yang SD ya itulah targetnya mungkin buat dia dikasih. Dan yang ketiga satu lagi, masih baik bagaimana cara rebutannya. Jadinya mau nggak mau sama ibunya Cindy atau mamanya Cindy ini nggak dikasih lagi, udah habis, maaf bilang gitu. Si Ayu nih malah balas, kalau gitu mending dari awal nggak usah sosok ngasih, Bu. Bikin anak saya jadi ribut aja ini. Terus si Ayu melengos aja gitu pulang. Wah itu epic sih ya. Karena kalau tahu begitu, ya beneran mending dari awal nggak usah dikasih tuh si Ayu ini, bikin emosi. Sampai sekitar 2 tahun berlalu. Dari pengalaman yang nggak ngenakin itu, udah mulai lupa juga lah pastinya. Ini masuk ke tahun 2016. Dimana si Cindy ini udah masuk SMA. Nah tetangga sebelahnya rumahnya Cindy persis nih ada namanya Bu Laksmi. Itu tahu-tahu deket sama si Aya, adanya si Ayu. Mungkin hal itu dikarenakan Bu Laksmi ini tuh tinggal berdua doang sama anak perempuannya. Yang mana anak perempuannya udah kuliah. Jadi Bu Laksmi ini tuh sering banget sendirian di rumah. Karena anak perempuannya nih sibuk ngampus dan katanya ikut organisasi kampus gitulah. Ya kalau begitu ceritanya kan mungkin bisa dimaklumi ya. Karena nih Bu Laksmi kayaknya kesepian. Jadinya suka nyari temen ngobrol. Dan si Ayah itu kan emang selalu ada di rumah tuh orangnya. Nah suatu hari nih siang-siang pas hari kerja. Seperti biasa keadaan kompleks sepi. Mayoritas orang di sana kan pada kerja kantoran. Nah Bu Laksmi sama anak perempuannya ini ceritanya lagi mau pergi. Nggak lama mungkin kenapa-napa mereka nyadar ada barang yang ketinggalan gitulah. Jadinya mereka mutusin untuk balik lagi. Pas balik ke arah rumah nih, tiba-tiba ada anak yang jatuh dari depan rumahnya Bu Laksmi. Dimana si anak ini tuh kelihatan kayak lagi abis lompat dari jendela kamarnya Bu Laksmi gitulah. Jadi memang kamar utamanya itu kamarnya Bu Laksmi itu berada di depan, yang jendelanya menghadap ke row jalan. Nah si anak itu yang kepergok kelihatan abis dari keluar kamarnya Bu Laksmi gitu kan jatuh terus. Dilihat-lihat bawa kayak semacam kayak ala congkel gitu emang gengs. Dan ternyata anak itu adalah anak kedua dari keluarganya si Ayu. Lah kan kayak ngapain lu Tong? Masih SD udah masuk-masuk rumah orang. Bawa-bawa alat congkel begitu, pinter banget congkel jendela kan wow banget ya. Ya karena udah kepergok tuh. Di bawah anak itu ngadep tuh ke rumahnya Bu Ayu tuh. Kayaknya mereka cekcok tapi di dalam rumah. Yang ujung-ujungnya nih kayaknya Bu Laksmi itu nggak memperpanjang masalahnya ya. Karena memang dia terkenal kayak nggak nyari masalah, orang tinggal sendirian doang. Pendiam gitulah, ibu-ibu pendiam. Cuma waktu itu memang sempet akhirnya Bu Laksmi ini curhat ke mamanya Cindy kan karena sebelah-sebelahan rumahnya ya. Makanya mamanya Cindy sampai tahu tuh kejadiannya. Tapi setelah itu, orang-orang kompleks sana yang tadinya hidupnya adem ayem ya, satu persatu nih komplain sama satpam komplek. Karena kan sebenarnya perumahannya itu one gate system, yang mana harusnya satpam tau lah kalau misalkan ada orang keluar masuk nih siapa-siapa aja. Nah banyak nih warga yang merasa kayak barang-barang di rumah mereka kok sering hilang. Awalnya dugaan dari masing-masing orang itu mungkin ART-nya nih pada bandel. Cuma permasalahan barang-barang hilang itu nggak kelar-kelar. Makin lama nih banyak rumah-rumah yang juga merasa kehilangan barangnya. Ya masa kayak serentak nih ART mereka bandel semua nih pada komplotan ART apa bagaimana? Sampailah cerita tadi tuh tentang si anak kedua dari keluarganya Bu Ayu mencoba masuk ke rumahnya Bu Laksmi. Gak tau mau ngapain kayak mau nyuri sesuatu gitu menyebar. Apa jangan-jangan kasus kehilangan di komplek itu ada kaitannya dengan keluarganya Ayu nih? Ya maaf aja ya Bun ya, bukan nyusuk ujon. Tapi kalau bener licik banget gitu maksudnya. Sampai ngajarin anak kecil berbuat jahat. Dan kalau misalkan bener nih ya, pas ketahuan bisa tinggal bilang, ya maaf ya Bu, Pak, namanya juga anak kecil. Dia belum ngerti kalau ini tuh nggak bener, salah begitu, dimaafin aja ya Pak. Bisa langsung ngeles begitu tuh keluarnya Bu Ayu tuh. Cuma kita dengerin dulu nanti cerita akhirnya tuh kayak apa sih. Sampai 2 bulan kemudian nih, pelakunya juga belum terungkap. Nah Cindy yang waktu itu posisinya lagi baru pulang sekolah, lagi naik ojek nih. Pas masuk pagar komplek, mau menuju ke rumahnya kan otomatis ngelewatin rumahnya Bu Ayu dong. Kok ini pada rame-rame di depan rumahnya Bu Ayu, pada kayak teriak gitu, woi Ayu keluar lo. Emosi banget itu ngomongnya, pada ngegas, ngomongnya teriak-teriak. Sampai si Cindy juga kayak serem gitu ya dengernya. Akhirnya dia cepet-cepet milih masuk rumah aja lah, nggak mau ikut nyari tahu. Ya dia ini kan juga sifatnya lo gua. Untung ini masalah lu bukan masalah gua. Cuma teriakan warga nih kayak kedengeran terus ribut-ributnya. Ya Cindy takut aja kalau sampai ada apa-apa. Misalkan ada sampai berantem-berantem, pukul-pukulan begitu. Kan serem juga ya. Orang sebelumnya keadaannya adem tentram kok itu komplek. Tapi karena kayaknya nih, rumahnya Bu Ayu ini lagi kosong apa gimana, nggak ada yang bukain pintu. Jadi lama-lama nih satu persatu, orang-orang pada bubar gitu. Jadi keadaannya kembali sepi, kembali normal lagi. Namun gengs ya, semenjak hari itu, kejadian mistis pun dimulai. Dimana satu persatu rumah di komplek tersebut, masing-masing diteror hal-hal aneh. Yang pada
Padahal kan tadi udah dibilang, belasan tahun Cindy tinggal di sana nggak pernah ada yang namanya hal-hal mistis. Awalnya Bu Lasmi cerita, kalau katanya dia sempat diliatin pocong dari jendela kamarnya, gengs. Padahal seumur-umur, Bu Lasmi ini nggak pernah ngeliat yang namanya setan. Sampai-sampai waktu dia pingsan, anaknya heboh tuh minta tolong ke tetangga-tetangga. Dan dari rumah Bu Lasmi nih awalnya nih, beberapa rumah tetangga lainnya kayak bergiliran, masing-masing pada bilang, iya saya kemarin diliatin pocong juga. Ada yang sampai, aduh sampai masuk rumah saya. Dan gak lama tau-tau ada yang kesurupan. Pokoknya lama-lama makin parah deh. Sekitar ada 3 orang pokoknya yang kesurupan. Tapi ini rentang waktunya berbeda-beda ya. Namun kejadiannya itu kan secara terjadinya tiba-tiba dan kayak bergiliran gitu. Nanti malam ini siapa, malam kedua siapa, malam ketiga siapa. Ya karena itu kehidupan satu warga komplek ini jadi was-was terus dong, termasuk si Cindy. Jadinya tiap malam si Cindy ini hidupnya nggak tenang karena rumahnya semacam belum kebagian jatah. Di tengah laporan tetangga-tetangga lain yang udah pada panik, rumahnya udah pada kemasukan setan tuh. Nah waktu mau tidur, tahu-tahu si Cindy ngeliat ada sesuatu yang kayak berjalan gitu di atas atap. Tapi masalahnya jalannya kayak nyeret, yang kayak seret gitu. Bukan melangkah tap enggak. Awalnya tapi tetap tuh Cindy berusaha positive thinking. Ya hewan kali ya. Tapi kok nyeret begitu, hewan apa? Kucing sama tikus jalannya kan kagak nyeret. Yang nyeret tuh apa, ular begitu ya? Tapi si Cindy juga, bodoh maksain tidur aja lah. Merem udah pokoknya. Diabaikan dah tuh suara-suaranya. Udah ngantuk juga dia nih. Tapi tiba-tiba terdengar suara, wah, kayak atap jebol gitu, gengs. Kenceng banget abisnya. Cuma pas dilihat, pas melihat kayak, nggak ada apa-apa, atapnya aman-aman aja. Makanya Cindy akhirnya keluar buat mastiin kayak ngecek-ngecek atap di rumahnya. Nah, dilihat-lihat lagi, ternyata ayahnya masih bangun tuh, masih ada di ruang tengah. Pih, tadi dengar ada suara kenceng banget, nggak kayak ada suara yang jebol gitu atap. Tapi papinya yang lagi nonton kayak, nggak denger apa-apa. Lah ya udah, karena nggak tahu itu tadi suara apaan, Cindy balik lagi nih ke kamar. Pas buka pintu, dilihat tuh di kasurnya ada pocong lagi tiduran di kasurnya, gengs. Ya teriak si Cindy langsung hibrit, kirain tadi kan guling, taunya pocong lagi tiduran di kasur. Teriak tuh, papi. Tapi pas semua orang rumah pada ngecek tuh, di kamarnya Cindy udah nggak ada apa-apaan. Tapi di atas plafon tempat tidurnya tuh kayak ada gosong-gosong gitu, gengs. Nah dari situ official deh rumahnya Cindy udah kena jatah. Dan apesnya Cindy yang diliatin. Hal itu pun tentunya menjadi pembahasan hangat yang terjadi di wilayah kompleknya. Semua orang pada penasaran, sebenarnya ini kenapa kok kita pada diganggu? Kalau misalkan ini ternyata tanah angker, kenapa diganggunya nggak dari dulu-dulu? Ini kenapa kebetulan baru sekarang? Sampai lagi-lagi ini ada pembicaraan yang mengarah ke keluarganya Ayu. Jangan-jangan dia ngirimin hal-hal aneh. Cuma motifnya apa? Misalkan dia marah nih sama tetangga-tetangga tempo hari yang waktu itu nyamperin ke rumahnya sambil teriak-teriak gitu ya. Ya kenapa nggak orang-orang itu aja yang diteror? Ini kan Cindy yang diam-diam baik, lah ikutan diteror juga. Di situ makanya si Cindy nanya, waktu itu sempat pada marah-marah ke keluarganya Ayu itu kenapa sebenarnya? Ternyata anak SMP yang di keluarganya Ayu itu naik motornya mungkin karena ugal-ugalan kali jalannya ya. Nyerempet, gengs, baretin 4 mobil yang lagi pada parkir paralel di depan rumah tuh berjejer. Bret gitu aja. Tapi habis itu kabur kagak tanggung jawab. Makanya warga pada datangin tuh ke rumahnya Ayu, disuruh keluar, tanggung jawab tuh anak lu. Ya tapi habis pada marah-marah begitu, tau-tau warga diteror pocong. Makanya habis itu nggak ada yang berani lagi ngusik keluarganya si Ayu. Dan rumahnya Ayu juga semacam kayak dihindarin sama orang-orang, misalkan kalau lewat situ lagi jogging, lagi lari, ataupun lagi naik mobil, naik motor, langsung pada ngebuat, pada takut. Long short story, tahu-tahu nih anak kedua dari keluarganya Ayu itu jatuh sakit, gengs, yang tadi anak SD yang masuk-masuk ke kamarnya Bu Lasmi. Sampai-sampai pernah nih si Ayu nggak ada angin, nggak ada hujan, datang ke rumahnya Cindy, nemuin mamanya Cindy mau minjem uang. Jujur waktu itu mamanya Cindy agak heran, kayak dia kan sebenarnya sebel ya punya backstory yang nggak enak nih sebenarnya sama si Ayu. Tapi di satu sisi mamanya Cindy juga agak takut nih, karena kan selentingan-selentingan warga mengenai si keluarganya Ayu ini yang ngirimin hal-hal aneh gitu. Maksudnya kalau ntar gua nggak minjemin, ntar dia ngirimin hal-hal yang lebih aneh lagi ke rumah gua. Begitu kan begini ya pasti ya. Makanya ujung-ujungnya sama mamanya Cindy itu dikasih pinjem duit dah tuh. Tapi waktu itu Ayu bener-bener sampai nangis-nangis karena dia katanya panik dan bingung banget. Anaknya ini harus berobat tapi dia lagi nggak ada biaya. Ya padahal di saat itu pun juga mamanya Cindy mikir, kok sampai bisa nggak ada biaya? Soalnya perumahan di situ rata-rata orang-orangnya pada mampu-mampu lah. Ini kan rumahnya aja juga bukan rumah-rumah subsidi ya. Walaupun memang statusnya ternyata si Ayu di situ ngontrak. Pokoknya saat itu si Ayu sampai ngomong, "Bu, makasih ya Bu, ini saya bener-bener perlu banget Bu. Dari tadi udah ke rumah yang lain gak ada yang mau minjemin saya." Ya mamanya sini kan ya iya aja begitu, takut. Tahu-tahu nih 3 hari setelahnya ada mobil pick up nih datang gitu, ngangkutin barang-barang dari rumahnya si Ayu. Yang ternyata si Ayu ini pindahan, gengs. Di dalam rumah tuh udah gak ada orang-orang ternyata. Gak tau pada di rumah sakit atau gimana, soalnya kan anak yang kedua tadi tuh masuk rumah sakit katanya kan dirawat makanya minjem duit. Cuma ya hari itu mobil pick up ngangkatin barang-barangnya aja tuh, dikosongin rumahnya. Pas lagi adegan ngangkatin barang, yang punya rumah dateng nih, namanya Haji Kafi, tapi biasa dipanggilnya Pak Haji gitu. Jadi si Cindy ini ngontrak rumahnya si Pak Haji itu. Nah mamanya Cindy yang lagi di depan rumah lagi nyapu-nyapu halaman sambil ngeliatin mobil pick upnya lagi ngangkatin barang-barang nih, ngebatin kayak,
Lah baru kemarin minjem duit, sekarang tahu-tahu orangnya udah pindahan aja, nggak tahu kemana, nggak ada kabarnya. Bener-bener ya itu si Ayu tetangga. Banget. Yang dipinjemin sama mamanya Cindy lumayan 2,5 juta, gengs. Cukup besar lah ya. Padahal si Ayu sebenarnya minjemnya tuh 5 juta. Tapi waktu itu beneran emang nggak ada lagi, cashnya cuma dipegang 2,5 juta sama mamanya Cindy. Jadinya bisa ngasih pinjemnya segitu aja. Lagi berusaha ikhlas nih walaupun sulit, merelakan duitnya nggak balik gitu karena orangnya ternyata udah pergi. Mamanya Cindy tuh disamperin sama Pak Haji nih, kayak, apa kabar Bu? Assalamualaikum. Ya Pak Haji kan orang lama situ juga ya, jadi mamanya Cindy pasti kenal. Nah di situ Pak Haji kayak langsung ngasih amplop. Dibilang ini sisa duit deposit kontrakannya Ayu, katanya saya disuruh kasih ke ibu. Lah mamanya Cindy kan kayak bingung ya. Pas dibuka ternyata bener isinya duit 2,5 juta, geng. Ya langsung ngeh dong kalau oh si Ayu ini mungkin maksudnya bayar utang. Karena utangnya emang 2,5 juta. Pakai duit sisa deposit kontrakannya tuh dari Pak Haji. Langsung gak enak nih mamanya Cindy nih. Kan beberapa saat tadi baru aja kayak suujon. Dia bilang, lu dibawa kabur nih duit gue, minjem kagak balik. Tapi tau-tau dikasih amplop itu dibalikin duitnya. Tapi emang bener cuma duit, kagak ada surat, kagak ada apa. Pak Haji ngomong lagi, Bu, maaf, ibu dekat sama Bu Laksmi. Mamanya Cindy yang masih agak kaget gitu nerima duit ya. Kayak, kenapa Pak? Maksudnya apa Pak? Ya deket-deket aja sih, kan tetangga sebelah persis saya nih. Jadi biasa kita sering sambil minta tolong liatin rumah gitu, sambil curhat-curhat sedikit lah. Oh begitu. Ibu pernah juga ditawarin buat gandain uang sama Bu Laksmi. Hah? Gandain uang gimana maksudnya Pak? Iya, kayak ilmu-ilmu perdukunan bisa bikin kaya. Si Ayu nih cerita, soalnya adiknya Ayu tuh sempat ikut-ikutan diajakin sama Bu Laksmi katanya. Masa sih Pak? Kok saya nggak tahu apa-apa ya? Nggak mungkin apa, kayaknya Bu Laksmi percaya gitu-gituan. Dia tuh cuma tinggal sama anaknya aja kok. Anaknya juga lagi kuliah kok. Makanya belakangan Bu Laksmi emang agak deket tuh sama Ayah. Ya mungkin karena kesepian anaknya kuliah terus. Ayah ngarang cerita aja kali Pak. Oh begitu ya Bu? Iya, saya lagi cari tahu juga nih soalnya. Makasih ya Bu infonya ya, sehat-sehat terus. Ini saya izin pamit dulu, mau cek-cek rumah lagi, sekalian bersih-bersih biar bisa dikontrakin lagi. Oh iya Pak Haji, sama-sama. Ini saya terima kasih juga titipan uangnya ya, kata Mama Cindy tuh. Tapi dari situ Mama Cindy ngebatin. Lah tadi maksudnya Pak Haji apa ya? Nah malamnya nih pas udah pada pulang, si Mama cerita ke Papa sama si Cindy tentang omongannya Pak Haji tadi tuh. Kalian ada pernah ngeliat Bu Laksmi aneh-aneh nggak sih? Ya tapi Papa sama Cindy mah bilangnya, ya kan Mama yang sering ngobrol, kita mah nggak pernah ngobrol sama Bu Laksmi. Tapi si Mama masih beranggapan tuh, kalau Bu Laksmi lempeng-lempeng aja kok. Dia ini benar-benar ibu yang berjuang buat ngidupin anak perempuannya. Sendirian tuh sampai bisa kuliah tuh hebat. Aneh-aneh aja sih Pak Haji nuduh yang enggak. Sekitar jam 9 malamnya nih, tahu-tahu kedengeran kayak ada suara orang debat, pakai nada yang tinggi gitu gengs. Yang mana ternyata itu suaranya Bu Laksmi tuh. Rumahnya kan sebelah persis nih, sebelahnya Cindy nih. Pas dilihat, pas keluar, di situ ada Pak Haji, Pak RT, sama 2 orang satpam. Ya mamanya Cindy nanya kan ada apa nih? Tapi kayak mereka lagi nyuekin soalnya Bu Laksmi lagi marah-marah. Sampai Pak RT bilang, maaf ya Bu, nanti dulu saya jelasin, Ibu jangan ikut-ikutan dulu. Terus ditutup tuh pintu rumahnya. Jadi mamanya sendiri kayak lagi diusir. Padahal kan dia juga akhirnya lumayan kepo nih, kenapa nih? Lah warga sana yang tadi pondasinya lolo gua karena dengar suara Bu Laksmi teriak-teriak nih marah-marah, pada kayak ngelongok-ngelongok juga gitu dari jendela masing-masing tuh di rumah-rumah depannya. Dari situ baru diketahui. Pak Haji nih bilang nih, kalau dalam semua teror yang terjadi, itu ada perbuatannya Bu Laksmi, gengs. Lah kok bisa? Jadi ternyata nggak tahu ya sejak kapan Bu Laksmi sama anaknya tuh mendalami yang namanya perdukunannya kayak nyelmu gitulah. Nah tapi yang biasanya melakukan ritual sampai betapa-betapa itu tuh anak perempuannya tuh. Makanya si anak perempuannya tuh jarang pulang. Tapi Bu Laksmi nutupinnya bilangnya sibuk kuliah, ikut organisasi, boro-boro organisasi perdukunan. Nah kayaknya nih percobaan atau target mereka yang pertama itu keluarganya si Ayu. Jadi 3 anak yang di rumahnya keluarga Bu Ayu tuh ternyata emang anaknya si Ayu sama Ayah. Yang paling gede tuh yang SMP yang baratin mobil, sama anak yang bayi itu anaknya si Ayah. Dan yang masih SD itu tuh anaknya Ayu. Tapi dua-duanya mereka ini emang gak ada suaminya ya. Dan mereka ini yatim piatu juga, gak punya orang tua katanya. Nah Ayu itu kerjaannya main saham gorengan istilahnya. Saham yang beli jual begitulah. Dan kalau si Ayah itu reseller jualan online. Reseller online shop ya namanya ya. Jadi kelihatannya mereka berdua di rumah mulu. Nah emang si Bu Laksmi ini kan akhirnya gak deketin mereka nih. Soalnya Ayah tuh sempat curhat kalau jualan online shopnya tuh resellernya lagi sepi. Dan cerita juga kalau kakaknya Ayu itu sahamnya lagi turun terus. Jadi mereka intinya lagi kebingungan masalah keuangan lah. Yaudah makanya kan kebetulan nih ditawarin, kalian mau nggak keadain uang gini. Cuma yang ditawarin waktu itu memang si Ayah ini. Ya mungkin karena tergiur dan kepepet masalah finansial juga, Ayah kehasut tapi nggak bilang-bilang kasih Ayu. Padahal kan mereka berdua seharusnya di rumah terus, harusnya sama-sama tahu ya. Sampai akhirnya si Ayah bilang katanya menurut Bu Laksmi ada persyaratan tambahan disuruh pakai tumbal-tumbalan. Lah kan serem ya. Ayah langsung mundur, nggak mau dia. Tapi kata Bu Laksmi udah terlambat. Soalnya sebelumnya mereka ini emang udah sempat melakukan kayak ritual untuk beberapa persyaratannya
pokoknya lah. Dari situ si Ayah baru cerita nih ke si Ayu. Dan langsung dimarahin lah sama Ayu. Ditanya, emang kamu udah sempat ngelakuin apa? Jadi uang tabungannya Ayah yang senilai 80 juta, itu katanya udah dikasih nih ke Bu Laksmi. Terus sama anaknya tuh, anak perempuan dibaca-bacain gitu. Pokoknya melakukan kayak ritual doa-doa di rumahnya Bu Laksmi. Ya sama Ayu bilang ambil lagi duitnya. Mana ada orang bisa gada-gadain uang begitu. Tapi si Ayah bilang beneran. Soalnya sebelumnya dia emang udah ngasih tuh 5 juta. Terus tau-tau beneran jadi digandain 10 juta. Itulah awal perjanjiannya. Ya nggak paham juga itu trik atau gimana ya. Tapi kan dari POV-nya pandangannya si Ayah, wah beneran bisa digandain. Berarti sekarang ngasih 80 juta. Habis itu gua bakal nerima berarti 160 juta. Nah tapi untuk proses yang kedua kalinya itu karena lebih besar, si Bu Laksmi minta tumbal. Makanya Ayah langsung mundur kaget. Dan pas Ayah minta dibalikin duitnya tuh, Bu Laksmi bilang nggak bisa karena uangnya udah disetor ke Kanjeng Ratu, dibilangnya begitu. Kalau mau balik ya kamu harus ngasih tumbal. Sekalian nanti duitnya langsung digandain juga 160 juta sesuai kesepakatan awal. Makanya di situ Ayu sama Ayah berinisiatif nyuruh anaknya Ayu itu yang masih kelas 2 SD buat masuk ke rumahnya Bu Laksmi lewat jendela kamar. Waktu ngeliat Bu Laksmi sama anaknya lagi pergi tuh dengan maksud ngambil uang si 80 jutanya itu. Karena memang anak yang paling kecil yang badannya dirasa paling muat lah. Masuk ke jendelanya memang tidak terlalu besar ukurannya. Tapi ternyata yang namanya juga anak kecil ya, dia tidak menemukan tuh ada uang 80 juta di sana. Habis itu keluar lagi, dilalainya kepergok. Nah di situ katanya Bu Laksmi ngancem Ayu sama Ayah kalau berani-berani melakukan sesuatu atau lapor nih ke orang-orang lain, ke tetangga-tetangga sekitar, mereka ini akan kenapa-napa. Ya mungkin karena takut juga ya Ayu sama Ayah ya. Mereka tidak buka suara. Nah akhirnya Bu Laksmi ini itu meneror warga supaya memang terkesannya keluarga Ayu lah yang mengirim hal-hal tersebut. Memang jatuhnya jadinya Bu Laksmi ini mau jahatin si Ayu karena dia merasa mungkin terancam kali ya. Takutnya Ayu sama Ayah ini suatu saat buka suara. Yang dikerjain awalnya memang orang-orang yang mobilnya pada kena baret tuh dan marah-marah datangin rumahnya Ayu sama Ayah. Jadinya kan seolah-olah pelaku terornya tuh emang Ayu sama Ayah kan, karena kesel gitu dimarahin. Lah tapi ujung-ujungnya sampai si Cindy rumah tetangga sebelah pun yang padahal mah sama ibunya tuh baik-baik aja ya, dikirimin juga, maksudnya emang biar heboh. Dan di awal semuanya ini dimulai dari si Bu Laksmi yang katanya dia duluan tuh yang ngeliat pocong biar nggak dicurigain gitu. Padahal mah dia sendiri pelakunya. Jadi waktu dia pingsan terus anaknya minta tolong tuh acting doang, gengs. Mending casting deh, main film deh Bu Laksmi deh. Tapi ujung-ujungnya nih akhirnya tahu-tahu anaknya Ayu nih sakit. Gak ngerti kebetulan emang sakit atau ada kaitannya dengan Bu Laksmi. Yang jelas hal itu membuat Ayu memutuskan untuk pergi dari situ bersama Ayah juga pastinya. Mereka kan sepaket. Dan tetap tutup mulut tuh awalnya tuh. Tapi waktu ketemu Pak Haji, ya mungkin ngurusin masalah duit deposit dan segala macam ya. Nggak tahu ada pembicaraan apa juga. Mungkin Pak Haji heran. Jatuh temponya masih lama kok, mereka udah pindah. Ceritalah pokoknya ujung-ujungnya si Ayu nih sama Pak Haji. Makanya Pak Haji langsung dateng buat mastiin bener apa enggak. Yang ternyata memang pas masuk ke rumahnya Bu Laksmi, itu ditemukan tuh alat-alat ritual. Akhirnya Bu Laksmi sama anak perempuannya itu pergi dari komplek itu, tapi nggak tahu perginya kemana. Walaupun rumah mereka itu bukan rumah ngontrak, itu rumahnya mereka loh. Makanya sampai sekarang tuh dibiarin kosong gitu aja. Tapi masalahnya posisinya itu kan bersebelahnya rumahnya si Cindy nih. Jadi sering banget nih keluarganya Cindy itu denger kayak ada suara orang beraktivitas atau kayak benda-benda macam kursi gerak, lemari ditarik, itu sering banget tiap malam. Udah sempat minta tolong ke Pak Haji juga, Pak tolong dong ini di rumah dibersihin atau diusirin gitu makhluk-makhluknya. Tapi katanya Pak Haji susah, soalnya di situ di dalamnya jin-jin ritual yang udah telanjur menghuni dan menjadikan tempat itu sebagai tempat mereka. Ya selama mereka di dalam aja nggak keluar ganggu-ganggu, kalian adaptasi aja lah. Pura-pura nggak tahu udah cuekin. Ya buat rumah-rumah yang agak nggak deket-deket situ kan kayak ya udah ya gitu. Ya tapi buat sini ya rumahnya di sampingnya sama tetangga-tetangga di depan-depannya dan samping sananya juga Bu Laksmi, itu kan jatuhnya selalu mendengar tuh suara-suara aneh tadi. Ya agak susah ya maksudnya sampai sekarang. Kalau tiap malam nggak nyaman, ataupun kalau lewat gitu kan pulang malam juga agak mau mandang gitu. Aduh gimana gitu rasanya ya. Ya makanya buat Cindy, untung itu rumah lu ya, bukan rumah gua. So itu gengs, nyangka gak sih kalau ternyata dalangnya adalah tetangga sebelah sendiri ini si Bu Laksmi. Padahal mah orang-orang udah sampai sujon ya, ngirain tuh keluarganya Ayu nih pasti nih. Ya lagian si Ayu juga sama keluarganya ajaib bener kelakuan. Di samping ternyata memang dia jadi korban juga, tapi emang sebelum-sebelumnya kan ngeselin ya. Nyolong mangga lah, bilang ini itulah. Anaknya baratin mobil tapi kagak ketanggung jawab. Kan bikin kesel orang. Untungnya tapi utangnya si Mama Cindy dibayar ya. Padahal udah sempet suzon juga tuh. Orangnya tahu-tahu pindah rumah. Kelakuannya si abisnya emang dari awal bikin suzon mulu nih. Tapi yang gini-gini nih, ngomongin orang itu kan nuduh-nuduh. Ternyata salah. Jadi kan dosa ya kalau kita sampai nuduh-nuduh dan salah sangka. Makanya jangan suka gibah lu ya. Ya jangan ya gengs ya. Kita suruh-suruhan aja udah cerita-cerita di sini. Makanya buat kalian yang mau kirim-kirim cerita, langsung aja email ke di bawah ini. Thank you Cindy untuk ceritanya, dan thank you juga buat semuanya udah pada nonton. Abis ini bye-bye lu sama tetangga kanan kiri lu, biar dikirimin makanan yang enak-enak, bukannya dikirim teror-teror pocong.
Amit-amit. Yaudah, sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.